Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam mengkaji dan membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab, karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Fi Abdul Rahim hafizahullahu taala. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga ini kita telah memasuki latihan-latihan terkait dengan materi pertama dan kedua pada pelajaran pertama ini. Kata penulis hafizahullahu taala, tamrinun awal, latihan yang pertama. Latihan pertama ini teman-teman sekalian berkaitan dengan latihan kalimat pertanyaan yang bersifat informatif. Kalimat pertanyaan yang bersifat informatif yang materi dan penjelasannya telah kita pelajari pada episode yang kedua. Jadi silakan teman-teman sekalian mengingatnya kembali materi terkait dengan hal itu. Bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini, silahkan kembali ke episode kedua untuk mendengarkan dan menyimak penjelasan terkait dengan materi ini. Teman-teman sekalian, di sini ada pertanyaan yang jawabannya itu disesuaikan dengan gambar. Contoh pertanyaan pertama, ma hadza, kemudian ada gambar kunci. Maka jawabannya adalah kedepankan kata tunjuknya terlebih dahulu, kemudian sebutkan namanya atau kata berdasarkan gambar. Contoh ma hadza, kemudian hadza titik-titik, apa bahasa Arabnya kunci? Ya, betul sekali. Miftahun. Berarti jawabannya hadza miftahun. Kemudian pertanyaan kedua, ma hadza? Hadza titik-titik, apa bahasa Arabnya buku teman-teman sekalian? Ya, betul sekali. Kitabun. Berarti jawabannya hadza kitabun. Seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman sekalian, saya akan membacakan soalnya dan memberikan waktu atau jeda kepada teman-teman sekalian untuk mengingat-ingat kembali kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, pertanyaan yang ketiga, ma hadza? Hadza qalamun. Ya, betul sekali. Keempat, ma hadza? Hadza babun. Bagus sekali ya. Kemudian ma hadza? Hadza baitun. Kemudian terakhir, ma hadza? Hadza kursiyun. Kemudian latihan yang kedua, kata penulis tamrinun tsanin, latihan yang kedua. Latihan kedua ini teman-teman sekalian adalah latihan yang berkaitan dengan kalimat pertanyaan konfirmatif. Ini juga materi dan penjelasannya telah kita pelajari di pertemuan kedua atau pada episode sebelumnya. Ya, di sini ada pertanyaan, ahadza baitun? Apakah ini adalah sebuah rumah? Lihat teman-teman sekalian gambarnya. Ini gambarnya gambar apa? Rumah atau masjid? Ya, betul sekali, ini gambar masjid ya. Berarti jawabannya la hadza masjidun. Tidak. Ini adalah masjid. Kemudian yang kedua, ahadza miftahun? Jawabannya la hadza qalamun. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, ahadza qamisun? Jawabannya na'am, hadza qamisun. Kemudian yang terakhir, ahadza najmun? Jawabannya na'am, hadza najmun.
Kemudian latihan yang ketiga, kata penulis tamrinun tsalits. Latihan kedua ini teman-teman sekalian, ini latihan terkait dengan membaca dan menulis ya. Dan di latihan ini penulis sudah tidak memberikannya harokat karena semua kata-kata ini telah berlalu disertai dengan harokatnya. Sehingga dari sini kita ketahui ya bahwasanya salah satu cara dan metode dalam membaca kitab gundul itu adalah seringnya kita membaca kata-kata tertentu dalam keadaan berharokat, sehingga ketika kita menemukannya dalam keadaan tidak berharokat kita bisa membacanya. Di sini ada sekitar 9 kalimat. Teman-teman sekalian, saya berikan waktu dan jeda agar teman-teman sekalian bisa latihan membacanya. Yang pertama, hada maktabun. Ini adalah sebuah meja. Kedua, hada masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Hada qalamun. Ini adalah sebuah pulpen. Hada sarirun. Ini adalah sebuah ranjang. Bagus sekali ya. Ma hada, apa ini? Hada kursiyun. Ahada baitun? La, hada masjidun. Ma hada miftahun. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mengikuti pelajaran ini dari awal, insya Allah akan mudah mengerjakan 3 latihan ini, karena semua latihan-latihan ini terkait dengan materi yang kita pelajari pada materi pertama dan kedua. Ini yang sempat kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.